Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Kali ini kita akan buat kreasi dari ubi ungu. Nah, bagaimana kreasinya dan apa saja bahan yang digunakan, simak video ini sampai selesai ya. Ubi ungu ini, kenapa saya menggunakan ubi? Karena ubi ini memiliki banyak kandungan yang sangat bagus untuk tubuh kita ya. Di antaranya ada antioksidan, beta karoten, vitamin A, kalori, air, protein, karbohidrat, gula, serat, dan lemak. Nah, ubi memiliki banyak manfaat, diantaranya baik untuk kesehatan usus, antioksidan, menyehatkan mata, meningkatkan fungsi otak, dan membantu sistem kekebalan tubuh. Ubi mudah didapat, terus mudah juga untuk dimasak gitu ya. Cuma direbus saja dimakan udah enak gitu. Jadi semuanya kita bisa dapat di sini, bikin kenyang dan sehat pastinya. Apa saja kreasinya? Simak video ini sampai selesai ya. Untuk ketiga kreasi dari ubi ungu ini, ubi ungunya saya akan kupas dan saya cuci. Berikutnya nanti semuanya akan dikukus. Ketiga kreasi ubi ungu ini kita menggunakan ubi yang dikukus supaya tidak terlalu banyak kandungan airnya. Kreasi pertama dari ubi ungu ini, kita akan buat bola-bola ubi ungu pisang kelapa ya. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat kreasi pertama ini 3 buah ubi ungu yang sudah saya kupas, cuci, dan kukus ya. Ini saya kukus supaya kandungan airnya tidak terlalu tinggi. Kalau kita rebus itu kandungan airnya terlalu tinggi gitu ya. Nah, setelah kita kukus, ini prosesnya pada saat ini masih hangat, jadi ini ubinya masih panas gitu ya, sampai hangat dah gitu baru kita bisa proses supaya kita gampang pegangnya. Ini bahan pertamanya. Nah, cara membuatnya, ubi ini kita haluskan seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita kukus, kandungan airnya ini sangat sedikit ya, jadi nggak terlalu lembek. Nah, ini kita ulangi prosesnya sampai semua ubinya halus. Ini ubi ungunya sudah halus ya, udah kita haluskan tadi. Bahan pertamanya udah siap, ubi ungunya. Sekarang kita akan ke bahan kedua. Bahan keduanya kita menggunakan isiannya pisang. Saya menggunakan pisang barangan. Ini saya siapkan 3, tapi nanti kita gunakan sesuai dengan kebutuhan aja. Ini pisangnya kita kupas. Terus berikutnya nanti kita potong kecil-kecil seperti ini. Nah, karena ini pisangnya yang akan kita masukkan ke dalam ubi. Nah, ini nanti kita gunakan sesuai kebutuhan aja. Selain pisang barangan, teman-teman juga bisa menggunakan pisang emas ataupun pisang raja. Intinya pisangnya yang sudah matang dan manis. Pastinya tidak dikarbit. Ini pisang tidak dikarbit ya. Nah, ini bahan keduanya udah siap juga. Sekarang nih yang ketiga, kelapa parut. Ini kelapa parut yang masih mentah ya, jadi belum diperas juga, jadi teksturnya masih seperti ini. Nah, jadi kita cuma 3 bahan untuk membuat bola-bola ubi ungu pisang kelapa. Cara membuatnya, kita ambil ubi ungu yang sudah kita haluskan tadi, ini kita bulatkan seperti ini. Ini ubi ungu saja ya, tidak ada tambahan apapun yang lain. Nah, ini kalau masih kurang kita ambil lagi. Nah, kita bentuk bulatan. Bulatannya yang agak besar sedikit ya, supaya mudah nanti dimasukkan pisangnya. Ini kalau sudah bulat seperti ini, terus kita pipihkan. Saya menggunakan tangan, dan tangannya ini sudah saya cuci bersih tadi ya. Nah, setelah kita pipihkan, lalu kita masukkan 1 potongan pisang. Ini kita bungkus pisangnya. Nah, ini kita bentuk bulatan lagi seperti tadi. Sambil diputar-putar.
Nah, kalau udah bulat seperti ini, sekarang kita akan masukkan ke dalam kelapa. Ini kelapa parutnya, kita masukkan ke dalam kelapa parut sambil ditekan-tekan. Ini udah jadi satu bola pisang kelapa. Nah, kita ulangi proses seperti ini sampai semua adonan ini habis. Bola-bola pisang kelapa sudah selesai kita buat dan ini sudah bisa dinikmati untuk dijadikan takjil buka puasa atau menu buka puasa atau cemilan untuk buka puasa. Bola-bola ubi ungu pisang kelapanya ini dari adonan yang tadi jadinya ada 8 buah ya. Yang satunya ini saya belah 2, jadi kelihatan di dalamnya ada pisang dan pisang ini masih mentah, tidak dimasak. Yang dimasak hanya ubi saja, kelapa juga tidak dimasak ya. Ini ukurannya besar, jadi kalau mau dimakan ini nggak bisa kita makan kayak klepon sekali masuk semua satu buah ini ya. Jadi ini dibelah dulu atau enggak kita gigit setengahnya dimakan, nanti sisanya baru dimakan lagi gitu. Untuk satu buah ini 2 kali makan. Kalau ini untuk dijadikan cemilan buka puasa 2 aja udah kenyang gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Kalau di rumah ramai satu rumah, jadi bisa untuk satu keluarga. Dari 3 buah ubi kita bisa buat sebanyak 8 buah bola-bola ubi ungu pisang kelapa. Teman-teman bisa lihat ada 2 kreasi lagi yang bisa kita nikmati dari ubi ungu untuk dijadikan menu buka puasa. Kreasi kedua dari ubi ungu ini saya akan buat onde-onde ubi ungu. Isian di dalamnya itu coklat dan kacang almond. Nah, bagaimana cara membuatnya? Simak video ini sampai selesai ya. Bahan yang perlu kita siapkan untuk membuat onde-onde ubi ungu ini, saya siapkan sekitar 2 buah ubi ungu yang sudah dikupas, dicuci dan dikukus ya. Ini udah dikukus dan masih hangat. Nah, sekarang kita akan haluskan dulu dengan cara menekan seperti ini untuk dihaluskan. Nah, ini ditekan-tekan sampai semua ubinya halus seperti di proses yang ada di kreasi pertama juga sama ya. Jadi sama-sama menghaluskan ubinya. Untuk bahan pertamanya ubi ungunya ini sudah halus. Sekarang saya sisihkan dulu ubi ungunya. Bahan yang kedua kita siapkan coklat bubuk murni 2 sendok makan. Ini yang masih pahit. Terus 1 sendok makan selai kurma. Selai kurmanya ini saya buat sendiri, teman-teman bisa lihat di link yang ada di atas ini bagaimana cara membuat selai kurma sendiri di rumah ya. Ini kurmanya saya menggunakan kurma sukari. Berikutnya air panas untuk kita aduk coklat dan kurmanya untuk kita jadikan pasta. Nah, sekarang kita akan buat dulu pasta coklatnya. Nah, kita tambahkan air putih hangat sedikit demi sedikit ya. Ini sambil diaduk-aduk. Kalau teman-teman tidak mau menggunakan selai kurma, boleh juga menggunakan madu sebagai untuk pemanisnya. Karena ini bulan puasa, jadi kurma itu banyak ya, ada di mana-mana, lebih mudah didapatkan. Nah, jadi kita pakai kurma aja. Ini sambil ditambah air dan diaduk-aduk menjadikan pasta ini tanpa gerindilan ya. Jangan terlalu encer, jadi biar enggak meleleh di dalam ubinya nanti ya. Pada saat kita buat bentuk onde-onde. Ini pasta coklatnya udah jadi ya, jadi nggak terlalu encer, nggak terlalu padat juga. Nah, kalau udah jadi seperti ini, sekarang kita akan tambahkan kacang almond. Ini kacang almond panggang yang sudah saya tumbuk kasar ya. Jadi ini sangat kasar, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi berikutnya kita tambahkan ke dalam pasta ini. Terus kita aduk-aduk. Ini sampai tercampur rata. Untuk almondnya tadi ini saya gunakan 5 butir kacang almond yang ditumbuk kasar aja. Kalau mau lebih halus juga boleh, tapi saya lebih suka ada tekstur dari kacang almondnya, makanya saya tumbuk kasar. Oke, ini udah jadi untuk bahan isiannya. Bahan yang ketiga ini wijen sangrai, wijen putih yang sudah disangrai secukupnya ya, untuk kita olesi nanti di akhir dari onde-ondenya. Nah, cara membuatnya kita ambil ubi ungunya sesuai selera ya, untuk ukurannya boleh besar boleh kecil. Ini ukurannya sedang ya, nggak terlalu besar nggak terlalu kecil juga. Kita bentuk bulatan kayak bola.
Nah, setelah ada bulatan, kita bolongin tengahnya. Nah, untuk tengahnya ini kita isi pasta coklat yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita tutup lagi. Ini saya tambahkan sedikit di atasnya ya. Ini sambil dibulat-bulatkan lagi, putar-putar sampai membentuk bulatan. Nah, ini udah jadi satu bulatan. Sekarang kita akan masukkan ke dalam wijen. Ini dimasukkan ke dalam wijen sambil ditekan-tekan. Nah, ini udah jadi satu onde-onde ubi ungu. Kita ulangi proses ini sampai semua adonannya habis. Onde-onde ubi ungunya udah jadi, udah siap kita buat tadi. Ini jadinya ada 11 buah onde-onde dari 2 buah ubi ungu ya. Ya, dengan isian coklat kacang almond di dalamnya. Nah, ini sangat enak untuk kita makan sebagai cemilan atau takjil buka puasa. 2 atau 3 aja ini udah bikin kenyang dan sehat, pastinya bisa dimakan oleh satu keluarga. Masih ada satu kreasi lagi dari ubi ungu, simak video ini sampai selesai ya. 7 alasan kenapa teman-teman harus memiliki buku ini. Resep yang ada di dalam buku ini semuanya simple, sederhana. Semua bahan baku yang ada di dalam buku ini mudah kita jumpai di pasar tradisional. Buku ini saya kategorikan berdasarkan bahan bakunya ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri juga. Di dalam sini pun nanti di setiap resepnya ada video untuk kita lihat proses memasak. 99 ini saya ambil dari Asmaul Husna. Terus plusnya, kenapa ada plus? Plusnya ini lebih dari 99 resep. Semua yang ada di dalam sini ini adalah berdasarkan pengalaman hidup sehat saya dengan real food lebih dari 6 tahun. Buku ini harganya lebih murah dari biaya check up ke dokter ya. Ini kreasi ketiga dari ubi ungu, kita akan buat ubi ungu latte. Nah, bahan yang kita gunakan untuk membuat ubi ungu latte, yang pertama ini ubi ungu yang sudah saya kupas, cuci dan kukus, 1 buah ya ubi ungunya. Sekarang kita akan haluskan. Ini kita haluskan. Ini ubi ungu yang sudah halus, kita bagi 2 ya. Setengahnya kita akan masukkan ke dalam gelas. Ini di dalam gelas kita taruh di bagian dasar dari gelas. Sambil dipadatkan aja di bagian bawah gelas. Nah, ini udah padat ya di bagian bawah gelas. Sisanya nanti kita akan aduk dengan susu. Kita akan membuat susu almond. Jadi susu almond itu kita siapkan 9 butir almond panggang dan 3 butir kurma yang akan kita blender menggunakan 150 ml air. Nah, sekarang saya akan blender dulu 2 bahan ini dengan 150 ml air. Kacang almond dan kurma sudah saya blender dengan 150 ml air kurang lebih ya. Jadi ini udah ada tekstur kurma dan almondnya. Kalau saya suka dengan tekstur ada serat-serat kurma dan almond. Kalau misalnya teman-teman nggak mau ada serat seperti ini, berarti disaring ya. Kalau saya nggak, saya saring, jadi ini udah cukup. Sekarang kita ambil sedikit demi sedikit susu almondnya, kita tuang ke dalam ubi yang tadi sudah kita haluskan. Ini kita aduk. Nah, yang teksturnya agak lembut-lembut kita taruh lagi di atasnya. Kalau yang tadi bagian bawah itu yang padatnya, ini yang agak sedikit halus. Sekarang baru kita akan siram dengan
susu almondnya. Ini saya tuang dari atas. Ini sisa almondnya kita tuang lagi sedikit ke dalam ubi ungunya. Ini supaya kita dapat warna ungu. Nah, yang warna ungu ini kita akan tuang lagi di atasnya supaya ada gradasi warna. Nah, ubi ungu latte-nya sudah jadi, sudah bisa kita nikmati untuk dijadikan menu untuk berbuka puasa, dan ini sangat segar dan enak. Teman-teman bisa tambahkan lagi es batu ya. Jadi kalau misalnya mau lebih dingin, bisa ditambahkan es batu untuk sensasi rasa yang lebih segar gitu. Nah, semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah untuk olahan atau kreasi ubi ungunya sebagai menu untuk berbuka puasa. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dari video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya supaya hidup sehat ini semakin banyak dan ibadahnya semakin nikmat insya Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.